Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Penatua Triun Slayer di Perisai Islam Channel, channel di mana kita akan membantai dan menelanjangi semua karakter dari Tritung penghujat Islam. Nah, sekarang yang akan aku sampaikan, ini adalah sebuah berita yang udah aku prediksi sejak lama bahwasanya memang Kosman ini korban penebus hujat. Nah, korban penebus hujat ini sudah waktunya untuk mati. Menurut siapa? Menurut Tritung-Tritung penghujat. Loh, kok bisa? Di mana itu adanya? Itu adanya di channel si Wakil Yesus Terbaik Zang. Seperti apa beritanya? Kita saksikan bersama Ini yang posting channel Dapur Sukacita ya, potongannya. Selamat menyaksikan. Keluarlah share screen yang kukasihi. Abre. Nah, ini dia. Kita nggak usah takut banget yang namanya mati, asal kita memang mati di dalam Yesus, kan gitu. Dan itu perbedaannya dengan mereka. Kita boleh mati di dalam Yesus, tapi kan kalau mereka mati untuk membunuh orang. Pertanyaannya, kasihnya berani nggak, Pak? Ya, kalau saya bilang Pak Paul, kalau kitanya percaya, Pak, kalau kita di dalam Tuhan Yesus mati, KKC-nya berani nggak? Lawong ditangkap aja di sawan nangkepnya, Pak. Iya, makanya saya pikir kalau Pak KC itu nggak akan terhindari lah. 0,1% untuk iya, KC-nya berani nggak? Kalau kitanya mah berani, Pak. Nah, kalau KC-nya berani apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Agen ilmu, gospel, lalu Pak Raja Uti ya. Agen ilmu, silakan. Shalom, Pak. Emang prediksiku ya. Prediksiku ini emang gak pernah salah gitu loh. Gue bilang juga sudah saatnya itu si Kosman itu akan dikorbankan gitu, dikorbankan menjadi korban penebus hujat gitu kan. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai legitimasi untuk ngamuk-ngamuk di negara yang kita cintai ini. Kan? Lihat. Kosman berani gak berani? Yang berani siapa? Yang berani Tritung penghujatnya mengorbankan Kosman supaya mati. Kosmannya kita belum tahu apakah berani atau enggak. Nah, apa kata si Zang? Mereka nggak peduli karena mereka mah berani-berani aja ngorbanin si Kosman. Nah, gitu kan gue bilang juga korban penembus hujat ujung-ujungnya dipaksa untuk mati. Oleh siapa? Oleh para Tritung-Tritung penghujat. Prediksi gue udah bener. Nah, jadi gue bilang juga untuk Tritung penghujat yang iba kepada Kosman, silahkan berindomisasi abadi kepada keluarganya. Itu loh. Kita lihat lagi lanjutannya kayak gimana. Selamat datang di era kebenaran, my brethren. Emang Tritung penghujat itu kanibal. Kosman itu memang dipersiapkan untuk mati dia. Kita lanjut lagi. Apalagi yang dia Pak Paul. Jadi sebenarnya kan kita simpati juga ya dengan apa yang dialami oleh Pak KC. Cuman kalau teman-teman yang lain bilang kan kita harus jaga keselamatan Pak KC. Kalau menurut saya perbedaan kita dengan mereka itu Pak Paul adalah kita kan memang diajarin ya mati adalah keuntungan. Jadi kalau saya bilang hampir 0,1% lah ya peluang Pak KC itu bisa selamat di penjara. Kita realistis aja. Realistis aja. 0,1%. Jadi nggak mungkin kita bisa menjaga ribuan tangan yang ada di penjara itu. Nah, kalaupun terjadi apa-apa dengan Pak KC, ya saya pikir kita harus mengimani. Dan itu perbedaan kita dengan mereka. Bahwa mati adalah keuntungan. Kalau kita mati di dalam Yesus kan. Nah, kalau untuk Indonesia, saya pikir Pak Paul sudah sulit lah untuk berubah. Ini pengalaman saya ya Pak Paul, minggu lalu. Itu ada PAUD online dari Departemen Pendidikan. Itu namanya Sekolah Merdeka Belajar. Nah, saya ikutin anak saya untuk pertama kali PAUD lewat Zoom. Konyolnya itu Pak Paul, pengajar Zoom-nya itu, dia sudah berbusana Islami, kemudian dia mengucapkan doa secara mereka. Nah, langsung aja itu saya matiin itu langsung Zoom itu. Jadi bayangin Pak Paul, untuk kelas anak-anak PAUD saja, yang masih berumur 2-3 tahun,
itu sudah dilakukan doktrinisasi seperti itu. Padahal itu program dari Kementerian Pendidikan, Sekolah Merdeka Belajar. Lu jiper amat sama doanya Islam. Kenapa sih anak lu takut mualaf? Gak penting lah bagian itunya ya. Ini orang memang terhitung radikal ini, takut sama doa-doa Islam gitu kan. Takut menghinggapi ke anaknya supaya anaknya tercapai hidayah kebenaran. Masya Allah. Kita bahas lagi ya tadi soal si siapa? Si Kosman. Ini yang seperti sudah kita ketahui bersama gitu. Dulu-dulu aku udah bilang itu si Kosman ini memang akan dipaksa mati. Itu waktu zaman-zaman channelnya Akhi Julius ya, sebelum dismonet. Sekarang udah monet lagi. Sebelumnya itu kan pernah monet. Nah, di zaman-zaman itu kan kita lagi seru-serunya bahas Kosman. Di situ aku udah bilang gitu, Kosman ini akan menjadi korban penebus hujat gitu. Nah, yang akan didorong untuk mati gitu, ditumbalkan oleh tritung-tritung penghujat. Kita udah dengar sendiri kata-katanya bahwa memang Kosman ini harus siap untuk mati. Terus si kata Sizang apa? Kita sih siap-siap aja, siap nerima si Kosman mati gitu. Siap untuk ngeksekusi. Kosmannya berani nggak? Nggak kayak gitu. Masih ditanya lagi, lu kalau misalnya pengen bunuh orang, bunuh dengan tangan lu sendiri gitu. Jangan menggunakan tangan orang lain. Apalagi lu minta tangan muslim untuk membunuh Kosman. Lu bunuh sendiri sono. Jangan kita lah. Lu yang mau kok. Ini sama kayak apa ya? Sama kayak Tritung pengen Yesus mati untuk menebus dosa, nggak menggunakan tangan Tritung sendiri, tapi menggunakan tangannya pagan-pagan Romawi. Ini ya kelakuan mereka itu sering menumbalkan sesama. Karakter mereka begitu ikhwah, menumbalkan sesama demi selamat, demi kebahagiaan mereka sendiri gitu. Ditumbalkanlah kengkawannya. Makanya punya status yang sangat mulia sebenarnya Kosman ini. Menjadi korban penebus hujat. Tepudin juga akan nyusul. Dan nanti juga nggak akan jauh-jauh kok. Tepudin juga akan didorong untuk mati nantinya. Ayo dong matiin dong Tepudin nah, gitu. Supaya mereka bisa meraung-raung, lalu bisa berteriak lebih lantang lagi tentang mental victimnya mereka, supaya mereka bisa berperkara. Asik bahasanya, bahasa terhitung banget. Berperkara dengan Islam gitu. Jadi mereka butuh legitimasi untuk berperkara gitu. Karena gereja dibeli itu kurang cukup untuk mereka. Atau apa ya? Islam teroris udah mental bagi mereka, udah ketabok balik mereka itu ikhwah, sehingga mereka mencari sesuatu yang lain. Apa itu? Ya temennya sendiri harus mati. Harus mati. Nggak peduli temennya ini rela atau tidak, yang penting mati. Supaya penghiburan iman mereka bisa membucah dan menjadi sebuah radikalisme terhadap kedaulatan NKRI. Ini yang diinginkan oleh para tritung penghujat gitu. Kematian temannya akan menjadi semangat membara bagi mereka untuk menghujat Islam lebih jauh, untuk berbuat rusuh. Itulah tritung penghujat. Selamat datang di era kebenaran. Semua takia Korintus dan juga akal bulu sekalian dibongkar-bongkar habis-habisan oleh Penatua Triun Slayer. Tritung penghujat jangan terguncang. Muslim, kita santai ongkang-ongkang kaki sambil siap-siap dengan semua framing-framing lawakan Yunani yang akan mereka lakukan terhadap kita. Masya Allah. Itu aja yang bisa aku sampaikan dari kanibalisme para tritung-tritung terhadap sesamanya ini. Ikhwan fillah, semoga menjadi pembelajaran dan ibroh bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.